Siapa ya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masih di rangkaian P5, hari ketiga. Pemilihan itu banyak ya. Ada yang seperti pemilihan pengurus kelas, itu kebanyakan 6 kandidatnya itu semuanya terpilih menjabat, ya kan? Ada yang paling banyak dipilih menjadi ketua kelas. Kemudian selanjutnya wakil, otomatis jadi wakil, ya kan? Nah, ada juga yang pemilihannya itu melalui voting lagi, seperti waka kesiswaan dan waka-waka yang lain, tapi bukan waka-waka EE ya. Wakil kepala sekolah yang lainnya, baik kurikulum, kesiswaan dan lain sebagainya, itu kalau di sekolah kita itu berdasarkan pemilihan dari Bapak Ibu guru. Yang pertama, semua Bapak Ibu guru yang yang memenuhi persyaratannya itu semuanya dimasukkan, kemudian semuanya berhak memilih. Nanti 3 kandidat yang pilihannya paling tinggi, yang terpilih paling tinggi, itu akan dipilih lagi. Mereka yang akan menyampaikan visi dan misinya. Setelah menyampaikan visi dan misi, barulah dipilih lagi. Nah, kalau sudah terpilih, salah satunya terpilih, itu boleh, yang 2 sisanya itu boleh dimasukkan ke anggotanya atau boleh membentuk staf yang baru, terserah masing-masing. Nah, ada juga yang Bapak Kepala Sekolah itu memilih sendiri berdasarkan kata hatinya. Oh, ini saya memilih ini saja sebagai waka kesiswaan, memilih ini sebagai waka kurikulum dan sebagainya. Tapi karena di sekolah kita ini suara demokrasinya tinggi sekali, kita sangat menjunjung tinggi peran satu sama lain. Kita tidak memilih mencomot asal mencomot, tapi kita mendukung satu sama lain, sehingga hal itu akan sangat adil bagi semuanya, karena semuanya berkesempatan yang sama, seperti itu. Itu untuk sekilas pemilihan umum wakil kepala sekolah di SMP kita. Oke, selanjutnya, nah hari ini kalau 1 orang itu tadi sudah terpilih, otomatis dia akan menjadi pemimpin. Nah, hari ini kita akan belajar apa sih pemimpin itu. Nah, tapi sebelum lebih jauh lagi, kita akan mengundang 1 tamu gestar ya. Tamu dari Jakarta, ya begitu. Dari artis yang terkenal. Ya, nah ini dia, kita akan menyambut Maudy Ayunda. Tadi apa saja pesan yang kita dapatkan dari pemaparan Mbak Maudy tadi? Apa? Start with start with why. Kita mulai dulu dengan kata tanya kenapa, mengapa, supaya kita tahu alasan yang kuat untuk melakukan suatu hal gitu ya. Terus apa lagi? Start from ourselves, dari diri kita sendiri. Karena sebelum kita menjadi pemimpin orang banyak, itu kita harus mampu memimpin siapa? Diri sendiri dulu. Pimpin diri sendiri dulu, belajarnya di situ. Makanya tadi kan dia di akhir bilang, kelas ini tidak hanya untuk pemimpin besar ya, tapi kita bisa mulai dengan memimpin diri kita sendiri. Dari kita sudah bisa memimpin diri kita sendiri, kita sudah menemukan why dalam diri kita. Misalnya kita sekolah itu why, untuk apa sih? Kenapa sih kita harus sekolah? Kalau kita sudah menemukan alasan yang kuat, akhirnya kita sekolah pun ada motivasinya, ada semangatnya, ada kemauan untuk terus tumbuh. Tadi untuk tumbuh apa yang biasa dilakukan Mbak Maudy tadi? Keluar dari zona nyaman atau comfort zone. Contoh ya, keluar dari zona nyaman, kita biasa berdiskusi atau berkelompok dengan orang yang sama terus, karena kita sudah tahu cara berdiskusi dengan dia. Itu kan comfort zone, itu zona nyaman. Coba
kita itu keluar dari lingkaran itu. Kita coba, gimana sih bisa atau tidak kita berkomunikasi dengan teman-teman yang lain. Bahkan menurut kita teman itu sulit untuk didekati, coba kita lakukan pendekatan untuk bisa berkomunikasi dengan dia. Siapa tahu ternyata dia itu di diamnya menyimpan banyak pikiran yang brilian. Kan siapa tahu. Nah, dari perasaan scared, tadi kan dia menyampaikan. Berangkatnya itu dari scared dulu, dari ketakutan dulu. Nggak apa-apa. Kalau kita sudah bisa mengatasi rasa takut itu, kita pasti tumbuh. Atau contoh yang lain, diminta maju ke depan. Malu, takut dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sudah bisa mengatasi hal itu, kita sudah berhasil maju dengan segala ketar-ketir yang kita hadapi ya. Deg-degannya kan nggak main-main, bisa sampai gini kan. Tenang, kalian nggak sendiri. Bu Suci pun ya dulu seperti itu. Sama, kita sama-sama tumbuh. Ingat, kita pasti tumbuh. Yang penting kita harus berani dulu mengatasi ketakutan tadi, keluar dari zona nyaman untuk membentuk diri kita yang baru. Jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain ya. Kalau teman-teman kita, oh dia sudah bisa itu, saya tidak bisa gitu. Bukan, jangan bandingkan dengan orang lain. Bandingkan dengan diri kita di masa lalu ya. Kemarin saya belum berani maju ke depan. Kalau hari ini kita sudah berani maju ke depan, progres sangat baik. Jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, kalau mau lihat progres kita, bandingkan dengan diri kita di masa lalu, hari-hari sebelum ini. Kalau secara harfiah ya, pemimpin itu diartikan sebagai orang yang memiliki kemampuan untuk memimpin atau mengarahkan orang lain. Seseorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab untuk mencapai hasil yang diinginkan, tapi juga menginspirasi dan memotivasi. Nah, tujuan yang diinginkan itu, pemimpin itu harus punya visi dan misi. Dia harus punya why-nya tadi. Nah, why-nya itu dari visi dan misinya. Apa itu visi dan misi? Visi itu tujuan, benar. Kalau misi apa? Misi itu apa yang harus kita capai. Berarti kan sama dengan tujuan. Apa? Lebih konkret lagi. Kalau misi itu apa? Sesuatu yang harus kita lakukan. Betul. Kalau misi itu sesuatu yang harus kita lakukan untuk mencapai visi. Nah, itu keterkaitan antar visi dan misi itu seperti itu. Kalau visi itu tujuan umumnya. Contoh, sekolah kita visinya salah satunya kan membentuk generasi smart. Nah, apa smart? Santun, mandiri, aktif, religius, terampil. Nah, kemudian di misinya apa yang harus kita lakukan untuk membentuk generasi yang smart tadi? Yang pertama, apa? Yang kedua, apa? Dan seterusnya. Seperti itu. Jadi kalau misi itu lebih ke langkah-langkah konkret, langkah nyata apa yang harus dilakukan untuk mencapai visi. Apa saja tugas seorang pemimpin? Secara umum nih, yang pertama menginspirasi dan memotivasi. Ini kaitannya ada di nomor 3 ya, menginspirasi dan memotivasi. Karena pemimpin itu beda dengan penyuruh ya. Pemimpin itu tugasnya tidak hanya untuk memerintah saja, tidak hanya untuk menyuruh orang melakukan, tapi juga memotivasi, bukan memaksa. Dia harus bisa memotivasi. Nah, kemudian memiliki visi dan memiliki cara untuk mewujudkannya. Ya tadi, visi dan misi tadi. Kemudian yang ketiga, memastikan timnya memiliki dukungan dan alat yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan mereka. Nah, ini ada kaitannya dengan nomor 1 tadi. Dia harus bisa menginspirasi, memotivasi. Kalau anggotanya itu tidak semangat karena tidak punya alat untuk melakukan sesuatu hal, ya kita motivasi dengan memberikan alat tersebut, memenuhi apa yang dia butuhkan gitu. Tuh ya, itu untuk tugasnya. Nah, ini contoh, bukan contoh sih. Ya, ini pemimpin-pemimpin kita di masa lalu sampai hari ini. Kita bersiap ya, tahun ini sudah persiapan pemilu tahun depan. Tapi kalian belum bisa bergabung ya?
pemilu selanjutnya. Berarti 2000 berapa kalian bisa ikut ya? 2029. Kok 2027 sih? Iya, tapi kan pemilunya 5 tahun sekali. Berarti kan 2029 nantinya. Berarti masih berapa tahun lagi? 6 tahun lagi lah kurang lebih. Nah, apa seorang pemimpin? Sama seperti tadi ya. Kalau organisasi setelah diri sendiri, organisasi yang paling kecil setelah diri sendiri apa? Keluarga, betul. Mantap. Keluarga itu organisasi, ada pemimpinnya, entah itu ayah atau ibu, ya terserah. Setiap keluarga itu punya kalau ibaratnya peribahasa itu begini. Dulu pernah sepertinya Bu Suci, di mana langit dipijak di situ. Kok langit dipijak sih? Salah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Setiap keluarga pasti memiliki aturan yang berbeda-beda, tergantung pemimpinnya siapa. Ya kan? Satu keluarga dengan yang lain pasti beda. Peran kalian di keluarga bagaimana? Kalian bertugas sebagai apa? Sebagai anak. Oke, kalau kita membicarakan aktivitas rumah tangga, apa yang biasa kalian lakukan? Bersih-bersih, membantu menyapu. Oh, membantu doa untuk menyapu. Ya oke lah. Berarti dia itu si kerohanian di dalam keluarganya. Nah, ada pembagian-pembagian yang setiap keluarga itu pasti berbeda. Ada yang kalau kemarin di kelas 7 kalau tidak salah, ya kelas 7 itu ada laki-laki yang dia itu hobi sekali memasak, sehingga perannya di keluarga itu dia yang memasak. Baru kelas 7 loh. Dia cita-citanya menjadi koki. Nah, dia sudah menemukan why di dalam dirinya. Kenapa sih aku harus belajar memasak? Karena cita-citaku menjadi koki. Bahkan di rumah pun peran dia adalah memasak gitu. Menyiapkan bekal sendiri. Menyiapkan bekal untuk adik-adiknya gitu. Keren ya? Nah, mari kita temukan apa peran kita di dalam keluarga kita. Kalau Bu Suci dulu, mungkin ini peran individu ya, bukan untuk dalam keluarga. Itu kita tidak ada yang baju itu dicucikan oleh satu orang atau orang lain, tapi kita mencuci baju sendiri. Kan sekarang sudah ada mesin cuci ya. Mencuci baju sendiri karena sudah ada kemudahan alat. Kemudian setelah itu juga kita harus menyetrika sendiri, karena itu sudah tanggung jawab kita. Di sini kan sudah balik semua ya. Ada yang masih dicucikan bajunya? Ya. Ya. Oh ya, itu bagus itu. Bagus. Kalau dalaman itu lebih privasi. Selain itu kita juga selain menjaga diri kita juga menghormati orang lain ya, supaya tidak sampai ya itu kan bagian tubuh kita yang bisa jadi sangat privasi. Kalau orang lain harus membersihkan, kan mungkin kita kurang menghargainya seperti itu. Itu bisa kita contoh. Untuk dalaman itu privasi kita sendiri, mungkin baju yang lain boleh lah ya dicucikan gitu. Tuh, itu peran si kerohanian kita tadi. It's time to begin the second lesson. Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Nah ini, selanjutnya bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik. Ingat ya, ketika kita dikritik seperti tadi katanya Mbak Maudi, kritik itu jangan menye-menye seperti yang ada di Instagram, TikTok dan lain sebagainya ya. Kita dikritik sedikit sudah langsung kena mental, mental breakdown apa. Nah itu jangan terlalu hal-hal seperti itu kita masukkan ke dalam pikiran kita. Nanti ketika kita mendapatkan kritik sedikit aja, terus benar-benar mental breakdown. Padahal itu adalah
proses untuk kita bisa tumbuh tadi, ya kan? Sebuah kritik itu bisa kita jadikan alat untuk tumbuh gitu. Jangan sedikit-sedikit mental breakdown, kena mental dan sebagainya. Boleh itu untuk bercanda saja boleh. Tapi jangan sampai hal itu terlalu dirasukkan ke dalam pikiran kita sehingga nanti kita kena kritik sedikit sakit hati, baper gitu ya. Terlalu baper sampai nggak mau makan seminggu gitu. Puasa gitu. Jangan-jangan di sini ada nggak ya yang seperti yang pernah viral itu apa ya? Ada satu orang anak yang disuruh cuci piring, terus dia sudah mental breakdown aja gitu, merasa tidak disayangi, merasa si paling babu begitu ya. Padahal kan kita kembali ke tadi, kita itu punya peran di dalam keluarga. Kalau kita tidak ikut berperan secara aktif di dalam keluarga, terus siapa yang mau melaksanakan kegiatan rumah tangga gitu? Kita harus bisa berbagi peran. Adik kecil kita ajari untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu dia sudah menjalankan peran yang baik kalau dia bisa membuang sampah pada tempatnya gitu. Nah. Ya, dilahirkan dulu. Gitu ya. Ini yang pertama, tenang dulu, tenang. Jangan sumbu pendek. Kalau kita mau jadi pemimpin yang baik, yang masih sumbu pendek diperpanjang ya sumbunya. Jangan terlalu pendek. Kesabaran kalian jangan setipis tisu. Kesabaran saya setebal isi busa. Ya. Kemudian selalu berpikir positif tadi. Jangan apa-apa yang kita terima sebagai kritik itu membuat kita tidak percaya diri lagi. Jangan. Justru jadikan itu adalah koreksi diri. Oh, berarti yang kurang dari diri kita adalah ini. Yang harus kita perbaiki dari diri kita adalah ini, gitu. Kemudian yang kedua, membuka komunikasi. Seorang pemimpin yang baik itu harus bisa membuka komunikasi. Harus tadi growth mindset tadi loh. Harus pikirannya tuh harus tumbuh terus, nggak boleh fix mindset. Nanti kalau dia fix mindset, itu pemikirannya dari tahun ke tahun ya sama, dia nggak akan tumbuh. Padahal dunia ini kan eranya itu sudah sangat terus tumbuh dan berkembang. Tapi kalau dia pemikirannya hanya stuck di situ ya dia akan lama-lama ketinggalan. Kemudian mengajari, bukan memerintah. Ya, pemimpin itu mengajari, tidak hanya memerintah, memotivasi juga. Memberikan pandangan mengenai goal dan ekspektasi. Jadi dia tuh harus punya visi yang jelas sehingga anggotanya itu tahu tujuan apa sih yang ingin dicapai oleh pemimpin kita ini gitu. Kita sebagai anggota ya harus benar-benar memahami visinya dan misi apa yang harus dilakukan seperti itu. Dan yang terakhir memberikan dan meminta feedback. Seperti ketika pembelajaran atau P5, setelah kegiatan kan kita ada namanya refleksi ya? Ya kan? Mengisi refleksi kan? Iya. Nah, refleksi itu sama dengan feedback, umpan balik. Jadi apa yang kalian lakukan selama P5, itu isilah di bagian refleksi. Dari refleksi itu, Bapak Ibu Guru, tim yang menangani tema ini akan tahu, oh dari kegiatan hari ini ternyata yang bagus adalah kegiatan yang ini. Yang kurang bagus atau yang kurang efektif adalah kegiatan yang seperti ini. Maka besoknya atau mungkin minggu depan di minggu bulan September bisa kita perbaiki langkah-langkah kegiatannya. Apa sih yang masih menjadi pertanyaan dari anak-anak kita? Nah, jadi refleksi itu harus ditulis ya. Sama seperti kalian kelas 7 kemarin kan juga mengisi refleksi. Akhirnya di P5 yang sekarang di kelas 7 itu sudah ada perbaikan-perbaikan dari feedback yang kalian berikan. Jadi jangan dianggap refleksi yang kalian tulis itu tidak ada manfaatnya. Itu sangat bermanfaat. Apalagi kalau kalian bisa menyampaikan ide pelaksanaan kegiatan, kemudian ternyata ide itu bagus dan diadaptasi oleh Bapak Ibu Guru. Nah, kan kalian juga ikut berperan menyumbang pemikiran. Kalau pemikiran bagus itu dilaksanakan dan berbuah baik, ya kalian juga menuai pahalanya.
Gitu. Jadi refleksi-refleksi yang diminta ini semuanya ada tujuannya. Tetap diisi ya. Oke, selanjutnya. Oke, ini tadi sudah ya. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Salah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Apa? Di P5 kali ini kalian akan berperan aktif dalam pemilihan ketua OSIS. Mungkin yang sebelumnya kita belum tahu ya. Tiba-tiba sudah ada calon calon OSISnya siapa ini? Pemilihannya dari mana? Padahal kalau Bapak Ibu guru itu sudah melakukan langkah atau prosedur yang tepat. Cuman kan tidak diflorkan ke semuanya ya, karena memang ya tidak mungkin kalian mengikuti semua rangkaiannya itu 600 orang ikut terlibat dalam kegiatan itu. Tapi untungnya ada P5 dengan tema suara demokrasi ini sehingga kita bisa ikut andil. Meskipun tidak semua sekolah ya, paling tidak kelas 8 ini sudah berperan serta. Siapa di sini yang ditunjuk sebagai ketua OSIS? Rizky. Di kelas ini? Kok Rizky sih? Ya kan ketua OSISnya Rizky. Bukan, untuk calon ke depannya itu loh. Belum tahu? Ya, hari ini sih seharusnya sudah ada. Mungkin masih di-keep oleh Bapak Ibu guru ya. Jadi memang ada banyak cara untuk menentukan calon. Kalau seperti wakil kepala sekolah tadi, itu kan semuanya berkesempatan, kemudian siapa yang mendapat suara terbanyak itu yang akan melaju ke pencalonan, seperti itu kan. Nah, ada juga yang siapa yang bisa menunjukkan prestasi-prestasinya itu yang terpilih. Ada yang seperti itu, sama seperti pemilihan presiden itu partainya yang ketua partainya yang memilih siapa anggota partainya yang hasil kerjanya itu sudah nyata, sudah memberikan dampak yang baik, sudah mendapat sudah mendapat feedback baik dari masyarakat. Nah, itu yang diberi kesempatan untuk melaju ke pencalonan, seperti itu. Jadi kita memang harus berlomba-lomba, kalau memang ingin ya, kita harus berlomba-lomba mencapai visi dan misi kita tadi, why-nya kita tadi. Gitu. Oke? Di LK ini kita akan menuangkan kembali hasil pemikiran kita mengenai ini yang pertama, setelah menceritakan videonya, kemudian kita tuangkan kembali bagaimana sih cara menjadi pemimpin yang baik berdasarkan video maupun berdasarkan pemaparan dari Bu Suci tadi. Ditambah dengan pengetahuan yang kalian miliki tentang menjadi pemimpin yang baik. Kita gabungkan semuanya, kemudian tuangkan dalam bentuk tulisan. Kalian boleh ini ya, cari dari berbagai referensi tentang menjadi pemimpin yang baik atau meningkatkan self awareness tadi, boleh. Bagaimana cara meningkatkan atau mengubah fixed mindset menjadi growth mindset tadi, boleh. Silakan cari dari berbagai sumber, kemudian kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Kemudian untuk yang video itu nanti di jam kelima setelah istirahat itu baru kita membuat videonya untuk dipresentasikan. Ini secara individu ya? Iya. Individu guys. Individu. Itu di LK sudah ada individu dengan video berdurasi 3-5 menit. Siapa yang mau menyampaikan hasil pengerjaan LK-nya? Silakan angkat tangan.
untuk bekal kita menyimpulkan pembahasan kita pagi hari ini? Silakan. Ayo. Boleh dibacakan hasil pengerjaan LK-nya? Siapa? Oke, silakan. Clara. Ya? Ciara. Iya, Ciara kan? Iya. Ciara. Silakan Ciara. Boleh. Setelah kalian menonton video, ceritakanlah isi dari video tersebut. Grow your mindset. Kemudian berlaku dengan skills yang kita miliki sejak lahir. Saat kita memiliki grow mindset, kegagalan bukanlah akhir, tapi hanyalah sebuah proses untuk kita tumbuh sebagai seorang pemimpin. Ubah zona nyaman kamu jadi sesuatu yang memotivasi untuk tumbuh lebih jauh. Menurut kalian, bagaimanakah cara menjadi pemimpin yang baik? Menjadi pemimpin yang baik, kamu harus memiliki pola pikir, memberdayakan, membangun, dan memberi kesempatan. Kamu juga harus menjadi seorang yang bertanggung jawab, percaya diri, bersikap terbuka, dan bisa menjadikan dirimu sebagai seorang panutan. Dan yang paling utama, memperlakukan semua orang dengan adil. Tepuk tangan dulu dong untuk Ciara. Ingat ya, untuk menjadi pemimpin, hal terkecil yang harus bisa kita pimpin dulu apa? Diri sendiri. Baru kemudian kita melakukan peran kita sesuai dengan organisasi apa yang kita ikuti. Misalnya di keluarga, ya peran kita apa. Nanti di organisasi yang lain, misalnya di sekolah, ya peran kita pasti berbeda dengan yang ada di rumah. Begitupun nanti di organisasi yang lebih besar lagi, di OSIS, atau nanti lebih besar lagi kalian bisa PPST, ini kan juga ada organisasinya ya pastinya. Nah, nanti peran kita sebagai anggota PPST itu apa? Seperti itu. Kita pasti punya peran dan kita pasti penting ya. Kita bukan individu yang tidak ada gunanya di dunia ini. Kita semua punya peran masing-masing. Mari kita maksimalkan peran kita di setiap organisasi yang ada. Begitu. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih diskusinya hari ini yang ciamik sekali. Bu Suci akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.